Salah satu hal yang membuat dunia Pokemon benar-benar unik adalah fakta bahwa pemain bisa membawa Pokemon favorit mereka yang sudah dilatih kemanapun mereka pergi. Tidak ada yang lebih baik daripada menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan statistik terbaik atau berburu berbagai Pokemon lainnya. Dan dalam sistem inilah pemain dapat menjadi sangat terikat dengan Pokemon favorit mereka. Keterikatan antara pelatih dan Pokemon juga ditunjukkan dengan indah dalam anime itu sendiri. Ash telah melalui begitu banyak hal dalam beberapa dekade hingga saat ia menamatkan petualangannya. Dan begitu pula Pokemon yang ia tangkap, latih, dan asuh selama ini selalu menarik perhatian. Salah satu Pokemon tersebut adalah Charizard, salah satu dari anggota pertama tim Ash. Berikut fakta mengenai Charizardnya ini. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Pokemon keempat yang ditangkap. Sebenarnya mustahil bagi para penggemar untuk melupakan ikatan yang telah terjalin lama antara Ash dan Pikachu-nya yang ikonik. Namun, Pokemon lain kayak Charizard yang ditangkap Ash di awal petualangannya di Kanto telah menjadi bagian penting dalam hidupnya selama hampir perjuangannya. Dulu saat Charizard masih menjadi Charmander tahap pertama, ia ditelantarkan oleh pelatih lamanya dan hampir mati saat terjebak di bawah hujan badai. Dalam pertemuan tersebut, Ash membantunya untuk pulih, dan pada akhirnya keduanya menjadi dekat sejak saat itu. 3 Pokemon yang ditangkap Ash sebelum Charmander adalah Caterpie, Pidgeotto, dan Bulbasaur. Dan Charmander adalah Pokemon keempat yang ia tangkap. Semburan api. Salah satu momen paling mengejutkan dan berkesan dari anime pertamanya adalah saat SSNI terbalik dengan kru utama serta tim Rocket yang masih terjebak di dalamnya. Di sana ya tergambar rasa bahaya yang benar-benar nyata. Meskipun mungkin ya kalau dipikir-pikir jelas saja bahwa pemeran utama nggak akan pernah terbunuh, terutama karena itu adalah acara family friendly. Ash dan gengnya mungkin tidak akan berhasil keluar dari kapal. Ya jika bukan karena bantuan Charizard yang waktu itu masih menjadi Charmander dan timnya yang lain. Karena Charmandernya itu mampu menggunakan flamethrower untuk membakar lubang di sisi kapal yang terbalik agar mereka bisa melarikan diri dan selamat dari bahaya tersebut. Dan lucunya Charmander berlari untuk menyelamatkan ekornya. Ketidakpatuhan. Ketika Charmander pertama kali berevolusi ke tahap keduanya yaitu Charmeleon, ia sangat tidak patuh dan kayaknya menikmati hidup dengan menolak mengikuti perintah Ash dan mengabaikannya. Tampaknya agak kurang pas dan kurang ajar ya. Rasanya bukan pada tempatnya bagi seekor Pokemon yang sudah bergabung dengan tim Ash dan awalnya bersyukur karena diselamatkan, tiba-tiba nggak mematuhinya dan malah jadi kasar. Namun hal ini sebenarnya disebabkan oleh mekanisme yang secara tak terduga hadir dalam dunia Pokemon. Dalam permainan, jika seorang pelatih tidak memiliki cukup badge, Pokemon yang mereka terima dalam pertukaran bakalan menolak untuk mendengarkan perintah mereka. Dan Charmander adalah Pokemon milik Damian sebelum bergabung dengan Ash. Jadi ini sejalan dengan bagaimana Charmeleon yang terlalu kuat akan tidak menghormati pelatihnya yang lebih lemah dalam permainan tersebut. Tapi terlepas dari ini semua, Charmeleon adalah yang paling gak menghargai Ash. Kesombongan. Setelah berevolusi menjadi Charizard, masih ada kesempatan di mana Charizard menolak untuk mendengarkan apapun yang Ash coba perintahkan kepadanya. Dalam satu episode, ada gunung berapi yang perlu dibendung untuk mencegah letusannya. Charizard awalnya menolak untuk ikut campur, karena Ash yang memintanya dan dia masih tidak ingin menuruti pelatihnya. Namun setelah melihat salah satu Pokemon Blind ikut campur, kesombongan dan kecemburuan Charizard karena kalah dalam pertarungan muncul. Dan dia memutuskan untuk melakukan bagiannya. Tapi di sini juga kita tahu kalau Charizard cuma pengen lebih kuat dari lawannya jika pelatihnya ngerti cara bertarung. Menganggap remeh lawan. Sama halnya dengan menolak atau mendengarkan Ash karena menganggapnya sebagai pelatih yang kurang kompeten, Charizard juga akan menolak bertarung melawan Pokemon lain yang dianggapnya lebih lemah darinya. Ia akan melakukan ini bahkan jika hal itu menyebabkan Ash kalah dalam pertandingan yang sangat serius. Dan itulah kenapa Charizard ini ngeselin banget di tim MC sendiri. Contohnya selama pertarungan Ash melawan Richie di Indigo League, Charizard menolak untuk melawan Pikachu milik Richie yang dianggapnya terlalu lemah untuk dilawan. Dan akhirnya membuat Ash kalah dalam pertandingan tersebut. Keberanian. Dalam Pokemon The First Movie Mewtwo Strike Back, Ash memanggil Charizard untuk membantu melawan cloningan para starter Kanto yang dipanggil Mewtwo ke pihaknya. Namun, sebelum Charizard mulai menyerang mereka,
ia menunjukkan betapa kecilnya rasa takut yang ia miliki. Bahkan tidak peduli siapapun lawannya, ia maju tanpa perintah. Hal pertama yang dilakukan Charizard tanpa diminta adalah mencoba menyerang Mewtwo secara langsung. Ini menunjukkan bahwa Charizard memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap kemampuannya sendiri dan tidak mudah takut terhadap lawan yang lebih kuat. Kehilangan memori. Selama film Mewtwo Strike Back, Charizard mulai menunjukkan perkembangan yang serius dalam hal seberapa besar ia menyayangi Ash. Sejak evolusi pertamanya berakhir, Charizard tampak sangat puas ketika ia tidak menghormati Ash dan menolak mendengarkannya. Itu adalah hal yang ia suka. Namun dalam movie ini juga, Charizard bertarung dengan sekuat tenaga untuk menang melawan Mewtwo dan yang lainnya. Tidak hanya itu, ia juga terlihat menangis bersama semua Pokemon lainnya setelah Ash berubah menjadi batu. Sayangnya, ingatan semua orang tentang kejadian ini terhapus, yang berarti Charizard ini kembali menjadi tidak patuh setelahnya. Kematian. Begitu Charizard mulai berevolusi, hubungannya dengan Ash menjadi sangat sulit dan terasa seolah-olah Charizard melupakan semua hal yang telah dilakukan Ash untuknya selama perjalanan mereka bersama. Namun setelah satu pertarungan tertentu di mana api di ekor Charizard hampir padam, semuanya berubah total. Ash melakukan segala hal yang bisa dilakukannya untuk memastikan Charizard tidak mati. Dan kegigihan inilah yang mengingatkan Charizard tentang betapa kerasnya perjuangan Ash untuk menyelamatkannya saat ia masih menjadi Charmander. Dari hal inilah hubungan mereka berubah menjadi jauh lebih positif. Evolusi akhir. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Ash awalnya memulai perjalanan Pokemonnya dengan Pikachu, bukan dengan salah satu Pokemon starter yang biasa dipilih pelatih di Kanto. Namun melalui berbagai keadaan di awal perjalanannya di Kanto, ia dapat berteman dan menangkap ketiga Pokemon starter juga. Dari semuanya ada Bulbasaur, Charmander, dan Squirtle. Charmander adalah satu-satunya Pokemon yang berevolusi ke bentuk akhirnya terlebih dahulu. Kebersamaan. Kecuali rekan Ash yaitu Pikachu, maka sebenarnya suatu kejadian yang menyedihkan bahwa semua Pokemon di tim Ash akhirnya berada di bawah asuhan Profesor Oak. Tentu saja meskipun ini menyedihkan, ini sangat masuk akal karena Ash ingin memiliki semua ruang yang bisa ia dapatkan untuk pertemuan baru yang ia temui di setiap wilayah. Charizard sebenarnya memegang rekor tampil di sebagian besar episode sebelum akhirnya berada di bawah asuhan Profesor Oak. Secara total, Charizard telah tampil dalam lebih dari 700 episode yang tentu saja sangat mengesankan. Semua yang dilalui mereka adalah sebuah nostalgia. Dan itulah beberapa fakta mengenai Charizard milik Ash ini. Bisa dikatakan sebenarnya ia sama kuatnya dengan Pikachu. Pokemon ini sangat menjanjikan dalam banyak kondisi, membuat ia cukup dicintai para penggemar. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.